Psikolog sorot ekspresi Tamara Tiasmara terhadap Dante. Tidak harmonis antara anak dengan ibu. Dan kalau ngomongin terakhir-terakhir ini setiap kali kelasnya Dante itu dijadwalkan untuk renang, Dante selalu pas lagi absen gitu akhir-akhir ini. Jadi ya kami juga kurang tahu perkembangannya sekarang yang terakhir-terakhir ya, karena memang ketepatan banget setiap kali jadwalnya itu pasti Dante lagi nggak masuk gitu. Saya menghargai proses hukum, jadi saya akan hanya menjelaskan tentang Dante saja di sekolah, yaitu memang seperti penjelasan sebelumnya, Dante itu belum percaya diri di kolam renang. Dante itu pastinya pada saat mau berenang itu, dan bukan sama orang tuanya, pasti banyak sekali yang ngerasa cemas karena nggak sama orang tuanya, sama guru gitu ya. Jadi saya nggak bisa bicara spesifik Dante itu takut apa bagaimana, karena ya normal aja reaksinya sih. Anak-anak seumuran Dante itu pasti di awal-awal akan merasa terintimidasi sama air dan sama orang yang dia yang mendampingi waktu renang apabila bukan orang tuanya, seperti itu. Entah itu kolam renang, playground, apapun itu. Jangankan itu, saya aja kalau mau makan dulu nih, misalkan mau bikin acara, saya pasti survei dulu tempatnya. Emang saya orangnya gitu, mama saya bisa jelasin saya gimana tuh. Ya, saya nggak tahu ya. Saya ini orangnya memang seperti itu. Jangankan kolam renang, Dante mau pergi ke playground sama teman-teman sekolahnya, ibu-ibu sekolahnya, saya bilang jangan dulu, saya lihat dulu kayak gimana playground. Apalagi ini berenang, misalkan banyak yang bilang lihat aja di Google. Ya, ini kan kolam renang bukan waterboom atau apa gitu. Ini kolam renang komplek. Saya harus lihat foto di Google sama aslinya sama nggak? Ternyata bener, pas saya datang airnya hijau. Ada salah satu staff, saya tanya di situ, Pak ini airnya kenapa butek? Oh itu lagi mau dikuras Bu, kemarin habis weekend, jadi agak kotor, nanti mau kita kuras. Kalau dia masuk ke kolam renang itu, kita kan ada coach kita juga ada guru-guru yang mendampingi gitu. Jadi dia itu selalu didampingi oleh kita, atau kalau begitu masuk ke dalam kolam pasti didampingi sama coach kita. Hati, jadi dia kalau misalnya oke, ada miss nih gitu, atau ada coachnya nih, aku save dia. Dan dia memang, Dante ini kan penurut, jadi kalau misalnya kita oke yuk Dante, kita misalnya coach kita pakai swimming board gitu, nanti aku temenin aja mau seperti itu. Dan menurut aku ya kalau di SMA bilangnya hati-hati, itu benar. Kalau saya melihatnya cenderung belum percaya diri, dan itu sangat wajar di usia seperti Dante. Ya nggak bisa Mas, ini harus di tempat kolam renang atau di kolam pemancingan. Wah aku nggak suka berenang ya, itu aja yang saya ingat, dan itu selalu diucapkan sama dia. Untuk menaikkan dari lidik menjadi sidik, kita sudah mendapatkan hasil analisis digital terhadap rekaman CCTV yang telah dilakukan pemeriksaan secara analis digital oleh Puslapor. Ketika ada lifeguard yang lewat, dia terus diangkat sebentar. Jadi ini seperti ada merencanakan kalau jangan sampai ketahuan, dan betul-betul itu seolah-olah dikemas bahwa itu daripada korban itu akibat tenggelam. Sikap Tamara Tiasmara dalam menghadapi kasus kematian Dante tak luput dari perhatian publik, terutama saat ia menggelar acara pengajian 7 hari meninggalnya sang anak. Tamara Tiasmara justru dibanjiri hujatan karena bisa berdandan hingga tersenyum sumringah saat berfoto. Hal ini juga diperhatikan oleh seorang psikolog bernama Wiwi Anggraini. Dari berbagai foto Tamara Tiasmara yang tersebar di media sosial, Wiwi menilai adanya kejanggalan dari ekspresi pesinetron itu, seolah ia tidak merasa kehilangan anaknya sama sekali. Saya lihat energi kekecewaan dan kesedihan tidak ada, lebih kebingungan karena masalah runyam, dan seolah-olah dia sibuk menutupi itu, ungkap Wiwi mengutip tayangan YouTube Kamis 22 Februari 2024. Dari senyumnya itu kayak bukan menandakan bahwa dia itu kehilangan yang seperti apa gitu. Ya matanya juga nggak sembab sama sekali. Katanya lagi berdasarkan ekspresi yang diperlihatkan oleh Tamara Tiasmara itu. Lantas muncul beragam spekulasi dari publik. Tetapi psikolog itu justru curiga soal hubungan antara Tiasmara dan Dante sendiri yang sepertinya sudah tidak harmonis sebelum bocah 6 tahun itu meninggal dunia. Artinya bisa jadi memang sebelum peristiwa itu sudah ada hubungan tidak harmonis antara anak dengan ibunya.
Imbuhnya berkaitan dengan kondisi psikologis, setiap orang memang punya ketahanan mental yang berbeda-beda, begitu juga dengan Tamara Tiasmara. Meskipun diyakini bahwa seorang ibu pasti merasa sangat terpukul dengan kematian anaknya, tidak bisa dipungkiri bahwa Tiasmara tidak mengekspresikan hal itu dengan baik. Wiwi mengungkapkan Tamara justru terkesan tidak mempunyai beban karena bisa berfotoria dengan teman-temannya di depan karangan bunga untuk sang anak. Memang tidak ada nampak kecewa yang berat karena bisa lihat dari selfie dia di depan karangan bunga yang masih bisa senyum. Kok bisa ya sekuat itu? Ya memang mental orang beda-beda, tapi ada apa dengan mental dia, jelas Wiwi. Sebagai seorang ahli, Wiwi justru melihat Tamara Tiasmara tidak kecewa maupun sedih dengan kasus yang menimpa anaknya sendiri. Ia justru nampak lebih memusingkan perkara lainnya yang membuat kematian Dante semakin rumit. Rasa duka cita dalam hati Tamara Tiasmara seolah tertutup dengan beban pikiran yang lain.